Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester 1. Bapak akan menjelaskan bab 3 ya, dengan pokok bahasan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia bagian kedua. Sebelum Bapak mulai menjelaskan, demi meningkatkan channel ini agar lebih berkembang lagi, dimohon bantuan untuk subscribe dan like-nya. Atas subscribe dan like-nya diucapkan terima kasih. Selamat menyimak. C. Perubahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan sejarah, berdasarkan substansi dan isinya, dilihat dari segi sosiologis, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan atas dasar kesepakatan antar fraksi MPR. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan. B. Menambah ketentuan atau lembaga baru. C. Modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Penghapusan atau pencabutan beberapa ketentuan. Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden dan penyusunan GBHN. Kekuasaan Presiden yang menyangkut pembentukan undang-undang. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Menambah ketentuan atau lembaga baru. DPD yang diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bank Sentral yang diatur undang-undang sekarang diatur dalam pasal 23D perubahan keempat. Mahkamah Konstitusi atau MK yang diatur dalam pasal 24C perubahan ketiga. Pemilu yang diatur undang-undang sekarang diatur bab 8B pasal 22E. Komisi Yudisial atau KY yang diatur dalam pasal 24B perubahan ketiga. Modifikasi terhadap ketentuan atau lembaga lama. Ya, ini coba perhatikan ya ini ya. Ini bahkan Bapak jelaskan ya. Oke. 1. Reposisi MPR yang merupakan modifikasi dari ketentuan lama yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan perubahan keempat. 2. Pemilihan presiden
presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh MPR diatur dalam pasal 6A perubahan ketiga. 3. Ketentuan tentang HAM sebagaimana modifikasi dari ketentuan HAM lama diatur dalam pasal 28A sampai 28J perubahan keempat. Oke ya, itu yang ini ya, mohon kamu bisa. Dua, pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perencanaan peraturan perundang-undangan. 2. Penyusunan peraturan perundang-undangan. 3. Pembahasan peraturan perundang-undangan. 4. Pengesahan rancangan undang-undang dan penetapan rancangan perda provinsi, kabupaten, kota. Ya, selanjutnya yang kelima, pengundangan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan nasional yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Perencanaan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan bab 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Nah ya, selanjutnya ya, berikut akan Bapak jelaskan penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya, perhatikan nih ya, penyusunan peraturan perundang-undangan ada beberapa nih, ada 3 ya. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR dan Presiden, itu yang pertama. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, keduanya. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Proses penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu diajukan ke DPR. Setelah itu ya, selanjutnya DPR setuju. Nah, Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu menjadi undang-undang. Pak, gimana kalau DPR-nya nggak setuju? Ya berarti nggak jadilah dia jadi undang-undangnya ya, batal demi hukum. Penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Nah ya, perhatikan nih. Pembentukan panitia antar kementerian non kementerian. Pengharmonisan ya, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan. Nah, selanjutnya nih ya, terakhir nih, dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ya, nah ini ya, yang mudah-mudahan ya kamu paham ini ya. Penyusunan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Perhatikan nih ya, Bapak jelaskan ya poin-poinnya. Raperda disertai dengan penjelasan. Raperda apa? Rancangan peraturan daerah. Raperda dapat diajukan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD. Raperda yang telah disiapkan DPRD disampaikan dengan surat
kewenangan DPRD kepada kepala daerah. Dalam hal ini siapa? Bisa gubernur, bupati, kabupaten, kota ya, sama wali kota. Atau ya, Raperda yang telah disiapkan disampaikan dengan surat pengantar kepada kepala daerah. Ya. Selanjutnya, perhatikan lagi, sidang DPRD dan kepala daerah menyampaikan raperda. Pembahasan peraturan perundang-undangan. 1. Pembahasan rancangan undang-undang. 2. Pembahasan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Pembahasan rancangan peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota. Oke, selanjutnya ya, perhatikan ini. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan pembahasan rancangan undang-undang. Ya, perhatikan ini. Pembahasan rancangan undang-undang ini dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi. Pembahasan yang berkaitan dengan otonomi daerah mengikut sertakan DPD. Ya, sudah tahu ya DPD ya? Pada pembicaraan tingkat 1. Ya. Nah, perhatikan ini ya alurnya. Nih. Ya. Dalam pembahasan rancangan undang-undang tingkat 1. 1. Rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislatif, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Ini masih tingkat 1 ya. Yang kedua, pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Nah, ini perhatikan masih di pembahasan tingkat 1. Nah, sekarang lanjutkan nih. Pembahasan yang di tingkat 2-nya, rapat paripurna. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Ya, perhatikan ini ya. Mudah-mudahan kamu paham ya. Pembahasan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perhatikan ini. Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan tentang pencabutan Perpu dilaksanakan atau dilakukan ya melalui mekanisme khusus. Ya, perhatikan nih. Rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu diajukan oleh DPR atau Presiden, ya. RUU atau rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu diajukan pada saat rapat paripurna DPR, ya, tidak memberikan persetujuan atas Perpu yang diajukan oleh Presiden. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU tentang pencabutan Perpu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan, ya, tidak memberikan persetujuan atas Perpu tersebut. Ya, mudah-mudahan paham ini ya. Pembahasan rancangan peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota. Perhatikan nih, ya, mekanismenya. Mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah, provinsi, dan kabupaten kota pada dasarnya sama dengan mekanisme pembahasan RUU. Perhatikan nih, ada sama, ada dua tingkat. Tingkat pertama sama tingkat kedua. Perhatikan yang tingkat pertama. Pembahasan dalam rapat komisi atau panitia atau badan atau rapat alat kelengkapan DPRD.
paripurna. Ya, kalau di DPR namanya sidang paripurna. Pengesahan rancangan undang-undang dan penetapan rancangan peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota. 1. Pengesahan rancangan undang-undang. 2. Penetapan rancangan perda provinsi. 3. Penetapan rancangan perda kabupaten kota. Ya, ini ya. Yang mudah-mudahan. Pengesahan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR dan Presiden, ya, disahkan oleh pimpinan DPR dan disahkan oleh Presiden, selanjutnya menjadi undang-undang. Selanjutnya perhatikan nih tentang perda ya. Rancangan perda, tahu ya perda ya, peraturan daerah provinsi yang disetujui DPRD provinsi dan gubernur, ya, disahkan oleh pimpinan DPRD provinsi, selanjutnya disahkan gubernur dan menjadi perda provinsi. Ya, itu yang mudah-mudahan kamu paham ya. Penetapan rancangan perda kabupaten kota. Rancangan perda kabupaten kota yang disetujui DPRD kabupaten kota dan bupati atau wali kota disahkan oleh pimpinan DPRD kabupaten kota, disahkan oleh bupati atau wali kota, selanjutnya menjadi perda kabupaten kota. Pengundangan peraturan perundang-undangan. Pengundangan peraturan perundang-undangan dilaksanakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pengundangan peraturan daerah dilaksanakan sekretaris daerah. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan, ya, perhatikan ya, dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan cara lain. Nah ya, dan disampaikan ke masyarakat dan pemangku kepentingan. Demikian penjelasan dari Bapak ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.